warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Mencabuli santri, perzinahan, Masya Allah. Saya akan perkenalkan beliau nanti, beliau umi saya. Ini adalah satu bom besar untuk menghancurkan Anda sendiri. Anda sudah mengangkat berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Anda harus bertanggungjawabkan, dan pengacara saya sudah siapkan itu semuanya dengan dengan tuntutan perlakuan tidak menyenangkan, kemudian pencemaran nama baik. Andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerebekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya. Kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam, insyaallah Allah selalu senantiasa mengkaruniakan anugerah dan rahmatnya kepada semua saudaraku seiman seislam. Tetap ya, istiqomah dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam arti yang sebenar-benarnya. Iya, beberapa hari ini viral berita mengerikan. Waduh, padahal Tribun memuat beritanya diduga kiai mencabuli santrinya. Yang namanya bahasa diduga bukan berarti pasti, bukan, namanya diduga jauh dari kepastian. Ini digunakan oleh musuh-musuh dakwah, pejuang dakwah, ustadz yang dipitnah, dipergunakan mereka. Baikkan suatu menu sajian yang hebat, dimakan tanpa diperiksa dulu kebenarannya, dijadikan komoditi oleh orang-orang fasik, tepatnya setan-setan dari jenis manusia. Hebat, berbagai arah, kiri, kanan, depan, belakang, dihujat sang pendakwah mujahid. Namanya Ustadz, saya kurang jelas ini, Ustadz Fahim Awardi. Ustadz Fahim Awardi diserang habis. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menginformasikan kepada umat Islam dalam Al-Quran, surat Hujurat, Al-Quran surah Hujurat, surat ke-49 ayat 6. Apa kata Allah? Apabila datang orang fasik kepadamu, apabila datang orang fasik membawa berita kepadamu, periksa dulu kebenarannya. Diperiksa dulu kebenarannya, baru diberitakan. Ini tanpa diperiksa kebenarannya, langsung disiarkan. Setiap manusia punya versi, yang B punya versi, si C punya versi, yang semua versinya menyerang, menghujat, menghantam Ustadz Fahim Mawardi. Mengerikan, fitnah nyata. Inilah mungkin yang disebut fitnah dunia. Makanya kita setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu, ada itu namanya berdoa agar kita dilindungi dari fitnah dunia dan fitnah kubur. Subhanallah, dahsyatnya fitnah. Padahal di mukaddimah tadi
di opening video ini, sang pendakwah pejuang Islam udah menjelaskan bahwa semua itu tidak benar. Sampai-sampai dia berani mengatakan kalau benar-benar terbukti nanti salah di pengadilan, dia siap jalan jongkok dari Jember sampai Jakarta. Bahkan telanjang bulat sekalipun dia mau. Wah, ini nggak main-main loh. Statement, pernyataan, perkataan seorang ulama nggak main-main. Ini udah merontokkan, udah menggugurkan semua fitnah-fitnah yang menyerangnya. Sebenarnya durasi ini cukup panjang. Kurang lebih durasinya 28 menit. Sang ulama ini menjelaskan, klarifikasi. Nanti kalian ketik aja ya. Ketik Benteng Akidah. Nah, untuk secara lengkap duduk persoalannya dari situ, dari A sampai Z dijelaskan oleh Ustadz Mawardi. Dijelaskan secara detail. Baru jelas apakah dia betul-betul melakukan suatu zina apa tidak. Nanti kalian akan tahu. Insya Allah. Untuk lebih jelasnya, ini cuplikan. Potongan-potongan video dia karena terlalu panjang, saya potong. Ini, intinya ini nih. Pejuang dakwah Islam yang kini sekarang viral difitnah oleh setan-setan dari jenis manusia. Saya lebih percaya perkataan Ustadz ini. Saya lebih percaya. Ini orang berilmu, tegas, keras, meluruskan yang bengkok, membela Al-Quran, tak ragu-ragu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melalui dakwahnya. Wajib kita bela. Insya Allah. Mari kita dengarkan penjelasan ulama poros Nabi, sang pejuang Islam. Kalau dia singa, tetap singa, nggak akan pernah menjadi kucing. Mari kita dengarkan. Nah, banyak kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghancurkan saya. Contoh, artinya dengan cara lahiriah, dengan cara batin, pergi ke dukun. Saya tidak akan berbicara kalau tidak ada fakta. Umi sendiri saya memergoki, kemudian santri saya memergoki, kemudian wali santri, alumni saya memergoki, alumni memergoki. Dia datang ke dukun, entah mau dikasih apa, di kamar ada gula, ada misalkan memergoki mon wali santri minta akar. Jadi ada macam-macam lah yang diminumkan kepada saya, entah apa namanya saya tidak tahu, apa saya mau dibuat supaya saya gendeng atau supaya bodoh atau bagaimana, tapi saya tidak jadi peduli. Saya menyampaikan kepada Umi jangan khawatir, saya sudah dimondokkan, saya sudah didoakan kiai oleh guru-guru saya, tanda-tandanya saya dikena atau bisa masuk ilmu hitam kepada saya, meledak kepala saya. Ini ada Umi. Saya sering untuk meyakinkan beliau juga. Dan pada kesimpulannya terjadilah apa yang terjadi. Artinya dia punya kesempatan untuk menghancurkan saya di waktu itu, di detik itu. Padahal 1 atau 2 jam sebelumnya kami masih ada di kamar dan saya tidur di kamar bersama beliau, bersama istri saya, bersama anak saya. Tidak ada apa-apa. Tapi berhubung ada kesempatan untuk kemudian menjatuhkan saya, mungkin ini sudah skenario, sudah dilakukan, dipersiapkan dari dulu, sampai kemudian mendapatkan kesempatan, jadilah. Lalu dengan kebiasaan saya ketika mengevaluasi santri, dia tidak cocok. Kemudian saya ada di situ, dikabarkan ada pintu rahasia. Pintu rahasia bagaimana? Semuanya pada tahu. Yang bikin sudah tahu semuanya, santri tahu semuanya, keluarga tahu semuanya. Itu pintu untuk saya supaya bisa ngajar di waktunya hari Rabu kepada putri. Kalau misalkan saya lewat jalannya putri, saya akan lewat di depannya kamar putri, saya akan lewat di depannya ruang kamar mandi putri, saya akan lewat di halamannya putri. Itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau lewat depan langsung tembus ke musola, jadi pintu itu pintu musola umum, meskipun di Madura dimanapun biasa. Jadi pintu di belakang, kemudian samping, bahkan kanan kiri kadang ada pintu. Seperti di masjid-masjid, di mihrab juga seperti itu.
Jadi langsung masuk, langsung saya duduk di depan, dan dan terus di sana ada santri untuk saya ajari mengaji kajian kitab biasanya. Nah, ini semuanya adalah kesempatan dia untuk memelintir. Dan sampai detik ini kemudian ada sampai katanya mengatakan saya mengaku sudah menikahi ustadzah 1 minggu. Perhatikan, kita akan buktikan di pengadilan. Anda semuanya cooling down dulu, jamaah semuanya, umat Islam semuanya cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya, andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerebekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya, kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu, saya jalan jongkok, telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Jadi, kepada Anda semuanya, terutama kepada umat Islam, cooling down. Dan ini adalah pernyataan saya, dan sampai detik ini saya sudah sangat-sangat cukup menahan diri untuk berbicara, mengeluarkan pendapat ini aib menurut saya, aib keluarga, namun semoga dimaklumi. Dan sekali lagi, aib saya tidak apa-apa, kejelekan saya tidak apa-apa. Yang penting nama baik agama, nama baik pesantren itu masih terjaga dengan apapun saja. Saya bisa hancur, saya bisa lebur, saya bisa jadi apapun saja demi agama saya, demi apapun yang menjadi tanggung jawab saya, amanah dari kakek-kakek saya untuk dipegang baik-baik turun-temurun. Saya menyatakan dari awal sampai akhir, dari apa yang disampaikan di dalam media-media itu, saya akan bersumpah hari ini di depan umi saya, di depan orang yang melahirkan saya, dari kecil sampai sekarang, wallahi wan nabi war rasul, dan demi agama, demi masa depan saya, itu dusta, itu fitnah. Dan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kita tunggu di pengadilan. Dan sebagai penutup, saya sudah menyampaikan, karena di awal dia sudah mulai berusaha dengan amarah-amarahnya dengan pihak-pihak keluarganya untuk menghancurkan pondok ini, dengan menghasut masyarakat dan warga untuk katanya di sini ada pencabulan. Ya maklumlah, saya tidak akan menyalahkan masyarakat. Kenapa? Mereka kan penasaran. Mereka akan penasaran dan akan terhasut ketika mereka tidak tahu dengan kenyataannya. Maka saya hari ini menyatakan siap menyelesaikan, siap perang sampai ke akar-akarnya, sampai titik darah penghabisan demi nama baik pesantren, demi nama baik agama. Dan saya akan seret semuanya, semua yang sudah mengangkat di dalam, baik itu awak media, entah itu medianya, media cetak, media elektronik, semuanya dengan undang-undang IITE-nya, dengan semuanya sudah kita persiapkan, karena itu sudah melakukan pencemaran nama baik, di mana itu semuanya masih belum terbukti, dan itu fitnah, dan buktinya pun masih akan dibuat, begitu loh. Saya hari ini menyampaikan kepada Anda bahwa saya sudah tidak diridhoi lagi untuk kemudian islah kepada orang keluarga atau mantan istri saya dan semua yang berkaitan di sana untuk berbaik atau berislah kembali. Jadi kesimpulannya, tuntutan saya, laporan balik saya ini tidak ada ceritanya cabut-mencabut. Meskipun pertama sudah saya kasih somasi, saya kasih peringatan, saya mengatakan begini, mungkin sudah viral di luaran. Saya katakan begini kepada istri saya pesankan bahwa ada bising di belakang. Saya berpesan, bagaimanapun kamu itu adalah ibu dari anak-anak saya. Bagaimanapun sejelek apapun, nanti kamu adalah ibu dari anak-anak saya. Kalau saya menjelekkan kamu, artinya saya menjelekkan anak saya, yang malu anak saya besok. Maka saya punya anak 2 dari beliau. Maka ayo selesaikan saja kekeluargaan. Tapi
kalau tidak, maka jangan gegabah persiapkan. Kamu harus cari bukti, kamu harus punya bukti, dan kamu harus mempercantik langkah-langkahmu. Siapkan pengacara terbaikmu supaya kamu bisa betul-betul menghancurkan pondok. Ya, ini tambahan saya, supaya dia bisa betul-betul menghancurkan agama, menghancurkan nama baik kiai di Jember. Dan sampai detik ini kita akan tunggu. Dan kepada Anda semuanya, sahabat-sahabat, semua jamaah lawyer dimanapun Anda berada, Anda mau bergabung di sini, silahkan. Sudah ada Mas Eko, ada Pak Fathor, ada beberapa, ada pengacara Abu Nawas, Lora Habaib, dan semuanya yang ingin bergabung demi menjaga keutuhan dakwah, menjaga nama baik pesantren, mengembalikan nama baik Jember, mengembalikan nama baik para kiai, para ulama, para habaib. Mari, silahkan. Anda yang mau bergabung dengan sukarela, silakan. Saya tunggu dalam kesempatan ini. Udah jelas keterangan, pernyataan dari pejuang Islam yang berani, singa tak akan berubah jadi kucing. Udah dijelaskan secara detail. Jelas. Dia difitnah nyata. Masalah benar dan salah dalam kasus-kasus hukum di negara kita ini, itu yang memutuskan pengadilan. Bukan per individu yang nggak punya wewenang mengatakan si A salah melakukan zina, menjinahi santri, sadis. Ini masih berproses semuanya. Untuk mengatakan orang berzina itu dibutuhkan 4 saksi. 4 saksi. Berat loh masalah ini. Nggak asal bicara, tapi musuh-musuh Islam, setan-setan dari jenis manusia, selalu menggunakan peluang dengan cara membabi buta. Wahai saudaraku seiman seislam, dimanapun Anda berada, di Malaysia, di Brunei, tentang berita viral seorang kiai katanya mencabuli santri. Bohong. Fitnah, nyata fitnah. Udah dijelaskan tadi. Udah dijelaskan. Makanya pengacara-pengacara muslim, ayo, ini peluang untuk ladang amalia ente, ladang amalia. Ustadz udah ngajak kerjasama bersatu untuk memproses masalah ini sampai ke meja hijau dan memberi sanksi kepada penyebar fitnah. Ayo, datangi Ustadz ini. Mari kita bersatu padu dalam kekuatan Islam. Kita bersatu padu dalam kebenaran. Insya Allah, yang hak pasti menang, yang batil pasti musnah dan hancur. Difitnah mentah-mentah, berbagai arah memfitnahnya. Sungguh keji dan keterlaluan mereka. Karena beliau ini kritis, berani berkata benar. Nggak kayak banyak ustadz, nggak kayak banyak kiai, tiarap nyari aman. Inilah jadi incaran setan, jadi incaran iblis. Maka ketika dia ada persoalan sedikit tentang keluarganya, masuk fitnah. Mustahil seorang ulama mencabuli santrinya. Bohong. Insya Allah. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Seakan-akan saya membela. Benar saya membela. Karena vonis pengadilan belum memutuskan beliau bersalah. Posisi beliau ini dalam kebenaran sesuai dengan pernyataannya. Belum divonis salah beliau. Ini masih proses. Semoga ini berlanjut ke pengadilan, ke meja hijau, biar jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Biar jadi pelajaran, efek jera bagi tukang-tukang fitnah menyebar berita hoax. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan sejelas-jelasnya di Al-Quran. Surat Hujurat ayat 6. Bahwa apabila orang fasik membawa berita kepadamu, periksa dulu kebenarannya. Bukankah kita hidup berpedoman kepada kitab Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kitabullah dan Sunnah, itulah pedoman kita. Tapi bacalah hukum, bicara hukum di negara kita ini ada peraturannya. Kita serahkan kepada hukum yang berlaku di negeri ini. Insya Allah hukum akan adil.
hukum akan adil memutuskan siapa yang hak, siapa yang batil. Saudaraku seiman, jangan pernah Anda mudah percaya dengan setan-setan yang membawa berita. Jangan percaya. Ini buktinya. Setelah saya amati, saya ikuti pernyataan beliau, selama kalau nggak salah lebih kurang 28 menit, saya lihat bahwa beliau ini tidak seperti yang dituduhkan. Tidak seperti yang dituduhkan kepadanya. Maka saya berani tampil hari ini. Tampil. Setelah saya lihat, saya pelajari, beliau nggak salah, nggak melakukan zina kepada santrinya, nggak. Cuman saya mengingatkan kepada saudara saya ini, mulai hari ini, detik ini, jangan lagi di pondok pesantren mengurusi kaum hawa, kaum perempuan. Jangan. Itu dekat dengan fitnah. Ini pelajaran berharga bagi saudara kita, pejuang Islam. Jangan lagi mengurus wanita. Cari ustazah yang untuk mengurus segala persoalan perempuan. Itu lebih baik, lebih selamat. Karena semakin kita berani bersikap, makin banyak orang mengincar kita. Melihat kita terpleset, melihat kita jatuh, langsung dia hantam dengan berbagai hujatan. Kita harus tahu itu, kita harus sadar itu. Insya Allah ini adalah pelajaran. Insya Allah. Marilah kita habis sholat 5 waktu selalu berdoa. Selalu kita berdoa, minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari fitnah dunia dan fitnah kubur. Insya Allah semuanya akan selesai dengan baik. Mari kita tetap sabar, istiqomah dalam manhaj salafi, yakin dengan prinsip kebenaran kitab Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah, harga mati sebagai jalan petunjuk menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala, insya Allah semua akan selesai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.